diriwayatkan dari Imam Ka'bil Akbar bahwasanya dalam kitab tersebut Nabi Adam alaihi salatu wassalam berwasiat kepada putranya yaitu Nabi Sis alaihi salam dengan Nabi Adam mengatakan, ya bunayya anta khalifati bil baqi, wahai anakku, engkau adalah khalifati, penggantiku, min baqi, setelah nanti saya wafat, kata Nabi Adam kepada Nabi Tis. Wa khudha bi imaratit taqwa wal urwatil wusqa, dan ambillah, jadikanlah ketika kamu menjadi khalifah, kata Nabi Adam kepada putranya, wa khudha bi imaratit taqwa, jalankan khalifah yang kamu nanti akan menjadi khalifah setelah saya wafat, kata Nabi Adam, bi imaratit taqwa, ya, isi dengan ketakwaan, hidupkan dengan ketakwaan, kata Nabi Adam kepada putranya. Wal urwatul wusqa, dan jadilah kamu khalifah yang menempuh urwatul wusqa, akidah keyakinan yang benar, kata Nabi Adam kepada putranya. Dan kemudian Nabi Adam mengatakan kepada putranya, fa idza dzakartallah, kalau kamu menyebut nama Allah, fadkur ila janbi, kamu sebut, ketika kamu nyebut nama Allah, isma Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam kepada putranya, kalau kamu kapan-kapan menyebut nama Allah, sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam mewasiatkan, memerintahkan kepada putranya untuk kapan-kapan menyebut nama Allah? Ya, sebut disanding nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala sadril arsy, sebab saya melihat nama Nabi Muhammad tertulis ala sadril arsy, di tiang-tiangnya arsy. Ya. Padahal tiangnya arsy, yang menyangga arsy itu malaikat. Di situ tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad tertulis di tiang-tiangnya arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sudah tertulis di tiang-tiangnya arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tuktu samawati walam arafiha mawdi'an illa wa ra'aitu isma Muhammad maktuban alaihi. Ketika aku keliling langit, kata Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah keliling langit, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 5 pagi untuk jadi keliling. Nabi Adam pernah keliling langit, dan di setiap langit yang ada, Nabi Adam mesti melihat tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita itu, luar biasa, sampai jangan goncang ya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai jangan kalau kanan kiri lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu luar biasa ya. Nabi Adam menyaksikan sendiri, melihat tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam juga mengatakan, wa inna rabbi askananil jannah, Allah pernah meninggalkan saya, menempatkan saya di dalam surga, kata Nabi Adam kepada putranya. Walam arafiha qasran wala urfatan, dan saya tidak pernah melihat saat saya tinggal di surga, qasran, istana, wala urfatan, dan saya tidak pernah melihat dalam surga kamar-kamar yang ada dalam surga, kata Nabi Adam, illa wajadtu isma Muhammad maktuban alaih, kecuali di istana surga, di kamar surga tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai Sayyidah Aisyah mengatakan,
Wa man ahabban nabi aksara sholatan alayya. Siapa yang cinta kepada Nabi, kata Sayyidatul Aisyah, pasti dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau cinta kepada Nabi sempat nggak sholawatan, ya. Mau malah mulutan ya sempat nggak ya. Orang kalau mulutan sempat nggak, ya. Sama mulutan paling seneng itu yang di Indonesia ya. Wakil berkah barangkali sampean nang tarik coba ayo sampean kayak kopi tok ambek banyu putih. Saestu Pak sampean mulutan ditarik ku banyu putih kali kalau kopi. Makanya banyak jadi walinya Pak. Soalnya neriman. Wong ngono neriman. Lah kadang wong kene gak neriman Pak wis digawe gak neriman. Untung sampean digawe mangan ono mulutan. Coba kan digawe mangan kalau sing teko Pak ya. Seperti itu termasuk luar biasa ya. Orang kalau cinta kepada Nabi itu kata Sayyidatul Aisyah senang sholawat, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidatul Aisyah mengatakan wasamratu keuntungannya orang memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam al-husulu ila syafa'ah. Besok akan sampai mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wasubbatul fil jannah, dan akan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholawatan aja bolosan ya, sama sholawatan aja bolosan supaya sama dapat syafaat Rasulullah, supaya sama besok di surga dekat dengan tempatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidatul Aisyah dan kemudian dalam kitab Wasailul Usul juga disampaikan ya. Kemudian walakat ra'aitu isma Muhammadin maktubun ala nuhuril hurul ain. Dan juga saya melihat, kata Nabi Adam, saya itu melihat tulisan Nabi Muhammad itu ada nuhuril hurul ain ya. Ada dalam saranya sekitar bahasa Indonesia itu nuhuril hurul ain itu di dada para bidadari yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidadari pak tulisannya dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu luar biasa Pak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sahabat Anas meriwayatkan hadis Nabi Muhammad itu diciptakan pokoknya sebelum ada matahari ada bulan. Itu sudah ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya belum ada apa-apa nama Nabi Muhammad sudah ada, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang selanjutnya wa ala waraqil qasadil jannah, dan aku melihat bahwasanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertulis di ranting-ranting pohon yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala waraqis syajar itu bahkan nama Nabi Muhammad tertulis juga di pohon-pohon yang ada namanya sajar tumbah. Wa ala waraqis sidratul muntaha, dan tertulis di sidratul muntahanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala atratul wujud, dan juga nama Nabi Muhammad sudah tertulis di ujung pembatas penutup daripada surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Adam mengatakan wa ala a'yunil malaikat, dan juga nama Nabi Muhammad itu tertulis di antara kedua mata malaikat ya. Nama Nabi Muhammad tertulis di antara kedua mata malaikat, kata Nabi Adam. Fa'aksiru dzikruhu, perbanyak menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal malaika tadkuruhu fi kulli sa'a, sebab malaikat itu setiap saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat malaikat itu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad, kapanpun kita solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pesannya Nabi Adam
putranya Nabi Sis. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak untuk menyebut nama kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai Allah Subhanahu Wa Taala di dalam satu penjelasan hadis qudsi mengatakan, inni alaitu ala nafsi alla udkhilun naro manismu Ahmad wala Muhammad. Saya berjanji kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memasukkan orang ke dalam surga, ke dalam neraka yang punya nama Muhammad atau Ahmad. Ya, yang namanya Muhammad Ahmad beruntung Pak. Ya, beruntung. Ya, punya nama Ahmad Muhammad, Allah berjanji tidak akan masukkan orang ke dalam neraka yang namanya Muhammad atau Ahmad. Orang yang namanya sama dengan Nabi Muhammad tidak akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada apa? Asbabul wurud ya. Adanya hadits qudsi ini Allah sampaikan sebab besok ada dua orang namanya Muhammad dan Ahmad. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru masuk surga. Ya. Kata orang ini tadi namanya Muhammad atau Ahmad tadi mengatakan, saya itu tidak punya amal apa-apa wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu tidak punya amal yang hebat wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa saya masuk ke dalam surga? Maka Allah menyampaikan dalam hadis qudsi tadi mengatakan, saya berjanji tidak akan memasukkan orang ke dalam neraka orang yang punya nama Muhammad atau Ahmad. Tidak akan dimasukkan ke dalam neraka kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sampai bangga, sampai cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kalau panjang cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kalau panjang orang yang senang melakukan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kalau panjang orang yang menjadi salah satu umat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan, ya. Sampai dalam kitab Tanbihul Ghafirin disebutkan ketika Allah sudah mengumpulkan semua besok di hari kiamat, pertama kali yang dipanggil aina Muhammad wa ummatuhu. Mana Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan umatnya Nabi Adam yang dipanggil pertama, bukan umatnya Nabi Nuh yang dipanggil pertama, bukan umatnya Nabi Musa, bukan umatnya Nabi Isa, tapi yang dipanggil pertama besok di hari kiamat adalah Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan kita ini diberikan suatu kemudahan, ya, kenikmatan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk di hari kita itu selalu cinta kepada Nabi Muhammad, selalu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, selalu bisa mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sehingga besok kita insya Allah akan ketemu dengan Nabi Muhammad, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akan ditolong oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kapan-kapan besok Allah takdirkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah takdirkan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kali sekali salah ada Pak sampai ya. Sekali salah ada. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.